Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nirmawati Tahir, NIM 13142303, kelas 3A, jurusan Manajemen Pendidikan, Fakultas Ilmu Pendidikan. Dosen pengampu Prof. Dr. Novianti Jafri, SPDI, MPDI. Di sini saya akan memaparkan materi tentang tugas sambilan kemaritiman, yaitu aplikasi sains dan teknologi terhadap sumber daya maritim. Aplikasi sains dan teknologi dapat meningkatkan pengelolaan sumber daya maritim secara berkelanjutan. Aplikasi sains dan teknologi untuk meningkatkan pengelolaan sumber daya maritim secara berkelanjutan. Pengelolaan dan sumber daya maritim secara berkelanjutan membutuhkan pendekatan inovatif dan yang memanfaatkan sains dan teknologi modern. Hal ini penting untuk menjawab tantangan kompleks di sektor maritim, seperti perubahan iklim, pencemaran laut, dan eksploitasi sumber daya alam yang berlebihan. Berikut adalah beberapa aplikasi teknologi yang dapat berkontribusi secara signifikan dalam pengelolaan maritim yang lebih bertanggung jawab dan efisien. Pemantauan dan pengelolaan perikanan secara efisien, konservasi dan restorasi ekosistem laut, energi terbarunya laut, pengelolaan sampah laut, teknologi untuk meningkatkan ketahanan terhadap perubahan iklim. Tantangan yang dihadapi dalam penerapan teknologi untuk pengelolaan sumber daya maritim. Yang pertama, biaya yang tingkat. Penerapan teknologi untuk pengelolaan maritim seringkali memerlukan investasi yang sangat besar, baik untuk penelitian, pengembangan, maupun penerapannya. Teknologi seperti pemantauan berbasis satelit, sensor bawah air, dan teknologi pengelolaan sampah laut memerlukan biaya awal yang tidak sedikit serta biaya operasional yang berkelanjutan. Yang kedua, kurangnya infrastruktur dan sumber daya manusia yang terampil. Banyak teknologi maritim membutuhkan infrastruktur yang kuat dan tenaga kerja yang terampil dalam operasional dan pemeliharaan. Namun di banyak daerah pesisir dan negara berkembang, infrastruktur pendukung teknologi ini masih terbatas. Selain itu, ketersediaan tenaga ahli yang dapat mengoperasikan teknologi ini juga menjadi tantangan besar. 3. Kompleksitas ekosistem laut dan pesisir. Ekosistem laut dan pesisir sangat dinamis dalam kompleks, sehingga setiap teknologi yang diterapkan harus mempertimbangkan kondisi lokal yang spesifik, keberagaman hayati, variasi kondisi perairan, serta interaksi antara manusia dan alam mempengaruhi efektivitas teknologi yang diterapkan. Efektivitas teknologi dalam mengatasi masalah pencemaran laut dan degradasi ekosistem pesisir. Efektivitas yang pertama, teknologi pemantauan dan deteksi pencemaran laut. Teknologi pemantauan laut berbasis satelit dan remote telah menjadi alat yang sangat efektif dalam mendeteksi dan memantau pencemaran laut secara real time. Dengan bantuan teknologi ini, pergerakan polutan seperti minyak, bahan kimia, serta perubahan kualitas air dapat dipantau dengan tingkat presisi yang tinggi. Selain itu, penggunaan sensor satelit
juga memungkinkan pemantauan suhu air laut, konsentrasi klorofil, serta kondisi ekosistem pesisir lainnya. Yang kedua, teknologi bioremediasi untuk pembersihan laut. Bioremediasi menggunakan mikroorganisme untuk mengurangi polutan berbahaya di laut, seperti minyak dan bahan kimia. Merupakan salah satu solusi teknologi yang ramah lingkungan. Mikroorganisme yang digunakan dalam bioremediasi seperti bakteri, fungsi, dan alga bekerja dengan cara memecah senyawa berbahaya menjadi zat yang lebih aman bagi lingkungan. Sambungannya, yang ketiga, teknologi pengelolaan sampah laut. Teknologi robotik dan sistem pengumpulan sampah telah berkembang pesat untuk mengatasi masalah sampah plastik yang mencemari lautan. Salah satu contoh terobosan dalam teknologi ini adalah The Oceanus Project yang mengembangkan sistem permanen sampah laut berbasis perangkat penangkap plastik yang dapat bekerja secara otomatis di lautan yang sangat tercemar. 4. Teknologi restorasi ekosistem laut dan pesisir. Teknologi restorasi terumbu karang menggunakan pendekatan genetik dan pembiakan pembuatan kini telah berkembang untuk mempercepat pemulihan terumbu karang yang rusak akibat perubahan iklim, polusi, dan eksploitasi berlebihan. Teknologi genetika memungkinkan penanaman terumbu karang yang lebih tahan terhadap suhu air yang lebih tinggi. Sementara teknik pembiakan buatan mempercepat pertumbuhan terumbu karang yang terancam punah. Kesimpulannya, pengelolaan sumber daya maritim memiliki potensi besar untuk mendukung berkelanjutan ekosistem laut dan pesisir. Namun di balik potensi tersebut, terdapat berbagai tantangan yang harus dihadapi. Salah satu tantangan terbesar adalah biaya yang tinggi, yang sering menjadi hambatan utama dalam penerapan teknologi maritim, terutama di negara-negara berkembang atau wilayah pesisir yang kurang memiliki sumber daya finansial. Teknologi canggih seperti pemantauan berbasis satelit, sistem sensor bawah air, atau teknologi pengelolaan sampah laut membutuhkan investasi awal yang besar serta biaya operasional yang berkelanjutan. Untuk mengatasi hal ini dibutuhkan kerjasama yang antara sektor pemerintah, swasta, dan masyarakat.